Real Madrid memulai musim ini dengan keyakinan tinggi ketika Xabi Alonso kembali ke klub sebagai pelatih kepala. Reputasinya sedang menanjak setelah membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga dengan gaya bermain taktikal modern yang efisien. Madrid melihat Xabi Alonso sebagai sosok yang mampu memadukan tradisi klub dengan pendekatan taktis generasi baru. Harapan itu sempat tampak beralasan ketika tim memulai musim dengan performa meyakinkan, stabil, dan konsisten. Identitas permainan yang dibawa Alonso juga terlihat jelas di pekan awal-awal La Liga. Madrid lebih terstruktur dalam membangun serangan, progresi bola cepat, dan tekanan tinggi yang dipasang pada area tertentu dan membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan mereka. Efeknya langsung terasa. Kemenangan demi kemenangan mereka raih. Kepercayaan diri meningkat, dan wacana bahwa Real Madrid telah menemukan versi baru di bawah asuhan Xabi Alonso mulai terdengar di berbagai kanal sepak bola Eropa. Momen puncak dari fase awal itu pada bulan Oktober, ketika Real Madrid mampu mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1 dalam laga El Clasico. Kemenangan tersebut bukan hanya soal skor, tetapi juga dominasi mental, organisasi permainan, dan soliditas tim. Banyak yang melihat bahwa hasil itu sebagai titik konfirmasi bahwa proyek Alonso pada jalur yang tepat. Sayangnya, setelah malam yang seharusnya menjadi batu loncatan itu, arah perjalanan Real Madrid justru berbelok. Performa tim menurun drastis di La Liga dan Liga Champions. Madrid kehilangan poin demi poin di kompetisi domestik dan tersalip oleh rival abadi mereka, Barcelona. Di Eropa, kekalahan dari Liverpool dan Manchester City memicu keraguan. Apa yang sebenarnya membuat proyek Alonso tersendat? Pertama, gaya bermain taktis yang belum cocok dengan materi pemain. Salah satu kritik paling konsisten terhadap Alonso adalah ketidakcocokan filosofi taktisnya dengan karakter skuad Real Madrid saat ini. Alonso datang dengan reputasi tinggi setelah sukses di Bayer Leverkusen, di mana ia menerapkan pendekatan permainan yang terstruktur dan intens. Namun di Real Madrid, strategi tersebut belum sepenuhnya efektif. Real Madrid musim ini sering kebobolan melalui serangan balik lawan, mengindikasikan kurangnya kedisiplinan struktur pertahanan yang diproyeksikan Alonso, terutama dalam menghadapi tim-tim yang cepat menekan lawan. Masalah lain yang disorot adalah ketergantungan berlebihan terhadap sosok Kylian Mbappe, sementara pemain lain gagal secara konsisten memberikan kontribusi ofensif ketika Mbappe tidak mencetak gol. Aliran bola dan permainan mati ketika tim tertumpuk pada 1 dan 2 pemain saja. Selain itu, ketiadaan pemain gelandang pengatur permainan seperti Toni Kroos dan Luka Modric, serta kegagalan klub mendatangkan Martin Zubimendi membuat Real Madrid kehilangan kontrol ritme permainan di lini tengah, sebuah elemen yang penting dalam skema permainan Alonso. Kedua, masalah ruang ganti dan kepemimpinan. Isu lain yang lebih sensitif dari sekedar taktik di lapangan, ketidakharmonisan ruang ganti dan dinamika kekuasaan pemain. Situasi ruang ganti Real Madrid stagnan, dengan beberapa pemain tampak frustasi dan suara protes mereka makin lantang. Isu ini menjadi faktor yang membuat Alonso kesulitan mempertahankan otoritasnya sebagai pelatih dalam tim yang penuh bintang. Hubungan pelatih dan pemain belum sepenuhnya solid. Pesan-pesan taktikan yang disampaikan Alonso tidak tersampaikan secara efektif di ruang ganti, dan ketidakpercayaan mulai tumbuh di antara pemain tertentu. Ketidakharmonisan semacam ini bisa memengaruhi kepercayaan kolektif dan soliditas tim, yang berdampak langsung pada performa di lapangan. Ketiga, badai cedera dan kedalaman skuad yang tidak memadai. Masalah cedera yang menumpuk muncul sebagai faktor praktis yang memperberat kerja Alonso. Dalam beberapa pekan terakhir, Madrid kehilangan pemain kunci di berbagai posisi, memaksa pelatih melakukan eksperimen formasi dan pemain yang belum tentu ideal untuk skema utamanya. Berikut daftar pemain cedera Real Madrid. 1. Dean Huijsen. 2. Eder Militao. 3. David Alaba. 4. Dani Carvajal. 5. Ferland Mendy. 6. Trent Alexander-Arnold. 7. Franco Mastantuono. 9. Eduardo Camavinga. Badai cedera ini bukan hanya sekedar kehilangan nama besar, tetapi mengganggu keseimbangan tim, terutama di lini belakang. Sehingga taktik Alonso seringkali harus disesuaikan secara mendadak. Kasus paling menonjol adalah cedera panjang Eder Militao, yang akan absen beberapa bulan. Hilangnya Militao berarti Madrid kehilangan pusat pertahanan mereka, memaksa rotasi, dan perubahan sistem yang akhirnya merusak stabilitas tim.
Pergantian taktis akibat cedera juga membuat pemain sayap dan gelandang mengalami beban tugas yang bergeser, sehingga kontribusi menyerang dan bertahan tim mengalami penurunan. Badai cedera ini juga menyingkap kedalaman skuad. Para pengganti tidak siap untuk menjadi solusi jangka panjang ketika menjadi starter.